Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan kita untuk tetap produktif dalam menimba ilmu di tengah berbagai tantangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asya Imam Al-Falak dengan NPM G1D024060. Saya adalah mahasiswa dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Salam kenal bagi Bapak dan rekan-rekan sekalian yang mungkin menyaksikan video ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD. Baiklah, tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menuntaskan salah satu tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu memaparkan semua materi-materi yang telah disampaikan dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan sebelum masuk ke dalam materi, saya memiliki sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli naga, pulang ke rumah melihat senja. Bahasa Indonesia adalah mahkota bangsa. Mari kita kupas tuntas setiap kaidah yang ada. Pertemuan 1 yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat vital, di mana secara resmi ia berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda 1928 dan bahasa negara sejak UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat perhubungan antar budaya. Sementara itu, sebagai bahasa negara, ia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional untuk perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan, serta alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, termasuk teknologi atau iptek. Perkembangan bahasa Indonesia melalui sejarah yang panjang dimulai dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca, bahasa perdagangan, dan bahasa kebudayaan. Sejak diresmikan pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia terus mengalami pembaruan, terutama melalui sistem ejaan. Perkembangan ejaan ini dimulai dari ejaan Van op Huijsen pada 1901, kemudian disederhanakan menjadi ejaan Suwanji atau Republik pada tahun 1947, disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. EYD kemudian diperbarui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB pada tahun 2015 dan kembali diperbarui menjadi Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yaitu EYD edisi terbaru pada tahun 2022. Pertemuan 2 yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa didefinisikan sebagai posisi mental, perasaan, atau peristiwa kejiwaan seseorang terhadap bahasanya sendiri atau bahasa orang lain, yang diwujudkan dalam bentuk penilaian seperti bangga mengejek, menolak, atau menerima suatu bahasa. Sikap ini memiliki 3 ciri utama menurut Garvin dan Mathiot 1968. Kesetiaan bahasa atau language loyalty untuk mempertahankan bahasa dan mencegah pengaruh asing. Kebanggaan bahasa yaitu language pride yang menjadikan bahasa sebagai lambang identitas dan persatuan. Dan kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong penggunaan bahasa secara cermat dan santun. Sikap bahasa juga terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, pengetahuan dan gagasan, afektif, penilaian suka atau tidak, yang menentukan sikap positif atau negatif, dan konatif, perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir.
Sikap terhadap bahasa Indonesia sendiri dapat bersifat positif, yaitu menunjukkan kehati-hatian dalam menggunakan bahasa, berupaya menambah pengetahuan dan mengoreksi kekeliruan orang lain. Sebaliknya, sikap negatif diindikasikan oleh rasa bangga berlebih terhadap bahasa asing, merasa malu tidak menguasai bahasa asing tetapi tidak malu jika kurang menguasai bahasa Indonesia, atau menganggap remeh bahasa nasional. Sikap berbahasa juga itu dibagi menjadi sikap kebahasaan, seperti penggunaan EYD, kata baku, dan kalimat efektif, serta sikap non-kebahasaan yang mencakup sikap politik, sosial, estetis, dan keagamaan. Pertemuan 3 yaitu teks dalam kehidupan akademik. Secara umum, bentuk tulisan dibagi menjadi prosa dan puisi, di mana prosa non-fiksi mencakup tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan melalui proses penelitian atau kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah yang diterima dalam lingkup akademik. Selain itu, sebagai sarana keilmuan, aktivitas menulis juga dianggap penting sebagai karya yang abadi dan merupakan hasil dari proses menciptakan gagasan, bukan sekadar menunggu inspirasi. Tulisan akademik diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama, yaitu hasil kajian pustaka seperti makalah, buku, teks, dan modul, dan hasil dari proses penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Meskipun keduanya memiliki sistematika yang mirip, seperti halaman judul hingga daftar pustaka, terdapat perbedaan fokus pada bagian isi. Sistematika untuk kajian pustaka melibatkan landasan teori, metode penulisan, dan pembahasan. Sementara sistematika untuk hasil penelitian lebih menekankan pada landasan teori, metode penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Pada pertemuan 4, yaitu menjelajahi dunia pustaka, materi ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital dalam rangka menunjang kegiatan akademik, dan beberapa sumber rujukan yang penting untuk mencari jurnal ilmiah, artikel, dan buku di lingkungan akademik meliputi Crossref, PDF Drive, Taylor Francis Online, Library Genesis, dan Elsevier. Selain itu, terdapat juga sumber referensi dari perpustakaan digital nasional seperti iPusnes untuk mendukung eksplorasi dan pengelolaan pustaka. Mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai alat bantu digital. Beberapa alat tersebut mencakup Google Trends, yaitu untuk menganalisis topik, Open Knowledge Map untuk visualisasi pengetahuan ilmiah, dan PostViewer untuk visualisasi bibliometrik. Alat yang paling krusial adalah Mendeley, sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan sintaksi, kutipan, dan daftar pustaka. Mendeley tersedia dalam versi desktop, yaitu bekerja secara offline, dan versi web berbasis server untuk pengelolaan referensi online. Pada pertemuan 5, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi lisan di depan umum yang dilakukan untuk menyampaikan gagasan, temuan, penelitian, atau informasi akademik dengan tujuan utama untuk mengubah perilaku atau meyakinkan individu lain. Komunikasi ini
memiliki 3 komponen dasar, yaitu komunikator atau pemberi pesan, media seperti slide atau bahan tayang, dan audiens yaitu penerima pesan. Presentasi dianggap hebat jika audiens memahami pesan dan terinspirasi untuk menentukan langkah terbaik. Namun dianggap buruk jika komunikator gagal menjelaskan pesan dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan. Alur presentasi ilmiah yang efektif berdasarkan Fogot dan kawan-kawan pada tahun 2015 terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka yang harus menarik untuk menyampaikan gambaran topik dan tujuan. Kemudian isi yang paling signifikan berisi ide atau konten dari hasil penelitian yang disajikan secara sistematis. Dan penutup yang berisi kesimpulan dan pernyataan penutup yang baik. Keberhasilan presentasi juga didukung oleh berbagai faktor, antara lain yaitu bahan presentasi yang representatif seperti data, angka, dan tabel, penguasaan materi, performa yang baik, suara dan gerak, jawaban yang logis, penggunaan bahasa yang santun, manajemen waktu yang efisien, serta pertimbangan kebutuhan audiens. Pertemuan 6-7 yaitu proposal kegiatan. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan rinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan diajukan kepada pihak tertentu guna mendapatkan persetujuan, dukungan, atau bantuan dana. Dalam dunia akademik, proposal seringkali berbentuk pengajuan kegiatan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang disingkat PKM. Proposal yang baik harus memiliki 3 syarat utama, yaitu logis atau masuk akal, praktis atau mudah dilaksanakan, dan sistematis atau terstruktur sesuai kaidah penulisan. Secara umum, proposal memiliki fungsi untuk menginformasikan, menjelaskan, meyakinkan, dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sistematika. Penyusunan proposal, khususnya yang bersifat kegiatan, biasanya mengikuti format standar seperti yang terlihat pada format PKM pada tahun 2023. Struktur tersebut meliputi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, gambaran umum rencana usaha jika bersifat bisnis, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, rancangan anggaran biaya, dan daftar pustaka. Proposal kegiatan mahasiswa diterapkan menjadi wadah implementasi pengetahuan, peningkatan kreativitas, dan penguatan kemampuan manajerial untuk mencapai output atau luaran tertentu. Pada pertemuan 11-15 yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah. Laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan hasil penyelidikan atau riset yang dilakukan secara sistematis. Dengan menggunakan metode ilmiah, bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian sendiri merupakan proses penyelidikan ilmiah yang harus memenuhi syarat rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable atau konsisten. Laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi memiliki sistematika yang baku. Umumnya terdiri dari bagian awal atau halaman judul hingga daftar tabel, bagian inti yaitu bab 1 pendahuluan hingga bab 5 kesimpulan dan saran, serta bagian akhir yaitu pustaka dan lampiran. Selain laporan penelitian yang tebal, hasil riset juga diwujudkan dalam bentuk artikel ilmiah, yaitu ringkasan padat dari laporan penelitian yang ditujukan untuk dipublikasi di jurnal. Artikel ilmiah memiliki struktur yang lebih ringkas, seringkali menggunakan format IMRAD, yaitu pendahuluan, introduction, metode, methods, hasil, dan pembahasan atau result, dan discussion, dan simpulan atau konklusi.
Dalam penulisan laporan maupun artikel ilmiah, tata cara penulisan kutipan dan daftar pustaka yang akurat sangat penting dan dipermudah dengan penggunaan perangkat guna manajer referensi seperti Mendeley yang membantu dalam memformat sintaksi sesuai gaya tertentu, misalnya APA atau MLA. Baik, hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata atau kalimat yang kurang mengenakan. Sebelum ditutup, saya memiliki pantun. Makan pepaya di hari senja. Pepayanya diambil burung cendrawasih. Saya tutup pemaparan materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.